Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini untuk bisa kembali melanjutkan pembacaan kita, penelaahan kita terhadap kitab syarah dari Matan Al-Ajurumiyah yang berjudul At-Tuhfal Usabiyah fi Tadhili Matni Al-Ajurumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizallahu taala. Di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita libur, tidak sempat melanjutkan, maksudnya tertunda karena memang kami pun memiliki agenda pada saat itu, dan insya Allah mulai dari hari ini kita akan kembali rutinkan majelis-majelis kita. Baik, bahwasanya kita masih pada pembahasan amil-amil jazm ya. Kita terputus pada pembahasan ini. Amil-amil jazm yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Total berapa amil jazm yang menjazmkan dua fi'il? Masih ingat? 12. Ada 12 lah. Ya, nah, dan dia terbagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada yang dia itu huruf disepakati dan dia adalah in. In ini huruf ya. Dan juga yang kedua dia adalah huruf alal asah. Berarti dia diperselisihkan, yang sahih dia huruf, yaitu izma. Kemudian ada isim alal asah, berarti dia diperselisihkan, yang paling sahih dia adalah isim, yaitu Mahmah. baru setelahnya itu adalah isim semuanya ya. Semuanya isim. Isim berdasarkan kesepakatan para ulama nahwu. Nah, selain in, itu isim semuanya. Baik, kita masuk ke ayyana teman-teman semua. Nah, kita masuk ke mana? Ke ayyana. Ke-8. As-saminu ayyana bi fathil hamzati wa tasydidil ya'i. Yang ke-8 adalah amil jazm ayyana dengan difathahkan hamzah dan ditasdidkannya ya. Ayyana. Apa arti dari ayyana? Artinya adalah kapanpun. Nah, arti dari ayyana adalah kapanpun. Maka di sini ada contoh ayyana ta'tini ukrimaka. Kapan saja atau kapanpun engkau mendatangiku, maka yang menjadi jawab syaratnya adalah ukrimka. Maka tentu aku akan memuliakanmu. Ukrimka itu dari kata akrama yukrimu. Berarti fi'il mudhari' dia memang jelas harus pasti fi'il mudhari'. Baik. Kita masuk ke i'rabnya. Fa ayyana, maka ayyana ini adalah ismu syartin jazimun atau jazimin. Nah, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini bisa dibacanya jazimin, naat buat syart, bisa juga jazimun, naat buat ismu. Nah, ismu syartin jazimin tajazimu fi'alaini. Nah, ayyana adalah isim syarat jazim yang menjazmkan. Naam. Di mana tajzimu fi'alain, dia menjazmkan dua fi'il.
Wa ta'ti di sini i'rabnya bagaimana? Fi'lu syarti majzumun yang jelas. Ya, yaitu fi'il syarat yang dijazm dengan ayyana. Lantas tanda i'rabnya bagaimana? Wa alamatu jazmihi hadzafu harfil illati wa huwa al-ya. Nah, dan tanda jazmnya adalah penghilangan huruf ilat dan huruf ilatnya itu adalah ya. Karena fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal. Ta'ti ya. Ata ya'ti. Nah, tentunya niabatan anis sukuni sebagai ganti dari sukun. Li'annahu mu'talul akhir. Karena fi'il tersebut, fi'il ta'ti itu adalah mu'tal akhir. Ukrim ini menjadi apa? Jumlah jawab syarat. Wa jazauhu majzumun bi ayyana. Dia dijazm juga. Dijazm dengan ayyana. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Selesai. Kita masuk yang ke-9 sekarang. Atasi aina dimanapun. Ya. Contohnya aina taskun askun. Nah, ingat di sini aina ada aina yang istifham, ada aina yang penjazam ya. Naam. Begitu. Aina taskun askun. Dimanapun engkau tinggal, maka aku akan tinggal. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala aina ma. Nah, di sini ada juga lafal aina ma ditambahkan ma di situ. Aina ma takunu yudrikum mul maut. Ya. Kita lihat di situ. Mana yang menjadi kalimat syaratnya? Yang menjadi kalimat syaratnya itu adalah takunu. Kan asalnya takununa. Nunnya hilang tuh di situ. Kemudian yudrikum itu menjadi kalimat jawab syaratnya. Baik. Maka aina di sini adalah ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Dia adalah isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Wa ma. Nah, perhatikan baik-baik. Aina ma. Ya. Sebetulnya ma di sana itu adalah zaidah tambahan. Bagaimana cara kita mengi'rab ya sesuatu yang sifatnya tambahan di dalam Al-Qur'an? Maka kita i'rabnya seperti ini. Silatun wa taukidun. Silatun wa taukidun. Dia sebagai apa? Penghubung dan juga apa? Penguat atau penegas. Kalau kita nanti mengi'rabnya hanya sebatas zaidah, berarti kita katakan ada huruf-huruf atau isim-isim yang dia itu sia-sia dalam Al-Quran. Kalau kita katakan zaidah saja. Akan tetapi sejatinya tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Maka ini kita i'rabnya adalah silatun wa taukid. Ya, bentuk beradabnya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Wa kullun min maka setiap dari taskun wa takunu. Nah, perhatikan baik-baik dia adalah fi'lu syarti majzumun bi aina. Dia adalah fi'il syarat yang dijazm dengan adanya aina. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Nah, fitaskun. Nah, tanda jazm sukun itu pada taskun. Namun tanda jazm untuk takunu itu adalah ya hadzfun nun, yaitu penghilangan huruf nun. Tentunya niabatan anis sukun sebagai ganti dari sukun li'annahu minal af'alil khamsah karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang 5. Kalau kemasukan amil jazm kepada fi'il-fi'il yang 5 maka nun penanda rofa'nya itu hilang. Wa kullun min askun wa yudrik. Nah, ini menjadi jawab syarat ya kan wa jazauhu dan juga balasannya. Tentunya majazum dia dijazm ya dengan adanya aina dan wa alamatu jazmi as-sukunu. Tanda jazmnya adalah sukun. Kita masuk ke yang 10. Anna.
Bi fathil hamzah wa tasdidin nun. Ya, dengan difatahkan hamzah dan ditasdidkan nunnya. Anna. Nah, panjang tuh ya. Anna. Bukan yang anna tansibul isma wa tarfa'ul khobar nih. Beda nanti. Anna, nanya panjang tuh. Contohnya di situ anna tadhhab tukram. Anna tadhhab tukram. Apa sih artinya anna? Artinya anna itu kemanapun. Ya, anna tadhhab tukram. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dimuliakan. Tukromu. Nah, ya. Majhul tuh. Majhul. Tukromu. Fa'anna maka anna di sini adalah ismu syarrin jazimin. Dia adalah isim syarat yang menjazm. Tajzimu fi'laini yang menjazmkan dua fi'il. Wa tadhhab tentunya adalah fi'il syarat. Majazumun dia dijazm bi anna dengan adanya anna. Wa alamatu jazmi'i as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa tukramu jelas itu adalah kalimat ya. Naam. Sebagai apa dia? Jawab syarat wa jazauhu tentunya majazumun bi anna wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya juga dengan sukun. Baik, kita masuk ke yang ke-11. Al-hadiyah asyara. Dia mabni ya. Hadiyah asyara ini bilangan eh, bilangan 11 ya sampai 19. Dia ini mabni di atas fathah. Itu. Al-hadiyah asyara. Nahwu contohnya. Nah, yaitu adalah haitsuma. Haitsuma. Contohnya adalah haitsuma yanzilul alimu yanfa'. Nah, apa artinya haitsu? Kemana saja. Jadi dalam kalimat ini ada haitsuma yanzilul alimu yanfa'. Yanzil. Perhatikan baik-baik. Yanzil di situ sebagai fi'il syarat. Nah, jumlahkan ini yanzilul alimu. Kenapa dia di kasrah yanzilnya? Padahal kan sukun harusnya. Karena alasannya litiqa'i sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Sukun yang pertama itu adalah lam pada kata kerja yanzil. Dan sukun yang kedua adalah alif lam di awal kata al-alim. Maka kalau seperti ini bentuknya, sukun yang pertama tidak mengapa untuk dikasroh. Apa artinya haitsu mayanzilul alimu yanfa? Artinya adalah kemana saja seorang alim itu singgah atau mampir, maka ia akan memberikan manfaat yanfa. Maka dia akan bermanfaat. Inilah keutamaan seorang yang alim. Baik itu alim dengan ilmunya, na'am. Ya. Dan juga dia alim dengan amalannya. Ya. Maka kalau orang yang alim dengan amalannya disebut dengan apa? Amil. Ya. Maka penting sekali. Berarti sebagaimana yang ada di surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara dari hamba-hamba yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka di antara tanda seorang alim yang takut kepada Allah, dia mengamalkan ilmunya. Maka disinilah yang dimaksudkan ketika dia mampir kepada di suatu tempat, tentu dia akan memberikan manfaat. Baik entah dengan ilmunya maupun dia ya menjadi teladan dari amalannya. Masya Allah. Baik. Haitsuma di sini adalah ismu syartin jazim. Dia adalah isim syarat yang menjazmkan dua fiil sama yanzil fi'lu syarti majzumun. Dia adalah fiil syarat yang dijazm dengan haitsuma wa alamatu jazmi as-sukunu. Naam. Hurika bil kasri dan diharokati dengan kasr. Kenapa litikoi sakinah itu alasannya ya. Naam. Wa yanfa' tentunya adalah jawab syarti wa jazauhu majzumun bihaitsuma wa alamatu jazmi as-sukunu. Baik, kita masuk ke yang ke-12 yaitu kaifama bagaimanapun. Naam. Contohnya adalah kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kau duduk maka aku akan duduk. Maka di sini kaifama sama ismu syartin jazimin tajzimu fi'laini wa tajlis fi'lu syarti majzumun bi kaifama wa alamatu jazmi as-sukunu. Wa ajlis jawabu syarti wa jazauhu majzumun bi kaifama wa alamatu jazmihi as-sukunu. Nah,
Baik, di sini ada tanbih teman-teman semua. Perhatikan ya. Nah, tanbih al-jazmu bi kaifama. Ya. Tanbih. Jazm dengan kaifama ini merupakan pendapatnya orang-orang Kufah. Jadi yang berpendapat kaifama ini bisa menjazmkan ini adalah madrasah Kufah. Kemudian di sini mana'ahu al-basriyuna wa huwa sahih. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi al-basriyuna yaitu orang-orang Basrah, madrasah Basrah, mana'ahu. Apa makna dari mana'ahu? Melarangnya. Melarang kaifama ini untuk menjazm. Dan dikatakan oleh penulis atau pensyarah ya, Matan Jurumiyah, yaitu penulis kitab ini, kitab yang sedang kita baca, yaitu Syekh Ahmad bin Sa'id Al-Husabi, beliau katakan wahwa sahih. Dan pendapat Basrah inilah yang benar. Bahwasanya kaifama tidak menjazmkan. Ya, kaifama tidak menjazmkan. Apa alasannya? Silakan simak alasannya. Li'annahu lam yujad. Li'annahu lam yujad. Karena tidak didapati laha syahidun, satu pendukung pun, min kalamil arabi, dari ucapan atau perkataannya orang-orang Arab, ba'dal fushah asyadidi. Ya, ba'dal fushah asyadidi. Apa ini, bukan fushah ini ya. Ba'dal fahsi asyadidi. Naam. Ba'dal fahsi asyadidi. Apa artinya? Setelah penelitian yang begitu detail. Al-fahsi ini penelitian atau penelusuran. Jadi setelah ditelusuri oleh beliau selaku pensyarah, ya, penulis kitab ini, ya, meneliti perkataan orang-orang Arab, ternyata tidak didapati sedikit pun. Nah, kaifama bisa menjazm. Ala kuliah ini adalah perselisihan di antara dua madrasah nahwu, yaitu Basrah dan Kufah. Wa innama dzakaru laha hadzal misala, dan tiada lain mereka menyebutkan ya contoh ini dengan metode qiyas. Laha hadzal misal bitoriqil qiyas, dengan metode qiyas ala ghairiha min adawatis syarti, kepada perangkat-perangkat syarat lainnya. Jadi memang seperti itu dasar atau pijakan para ulama Basrah, yaitu orang-orang yang mengikuti pendapat Basrah, lebih kepada qiyas. Nah, faidah apa yang kita dapatkan di sini? Perhatikan baik-baik. Idza kana syartu wal jawabu fi'lan mabniyan madiyan kana au mudhari'an kana al-jazmu li mahallihi. Ya, idza kana asy-syartu wal jawabu fi'lan mabniyan madiyan kana au mudhari'an kana al-jazmu li mahallihi. Faidahnya apa? Jika syarat dan jawabnya itu berupa fi'il mabni, baik itu fi'ilnya berbentuk madhi atau mudhari', maka jazmnya pada kedudukannya. Fi mahali jazmin, begitu ya. Tidak perlu nanti dikatakan apa wa alamatu jazmihi, tidak. Bukan wa alamatu jazmi i'rab, tapi langsung aja tutup fi mahali jazmin, mabniun fi mahali jazmin. Contohnya
Fal awwalu nahu contoh. In najaha Zaidun fariha abuhu. Ini fiilnya mabni, fiilnya fiil madi atau mudhari. Ini najaha madi. Terus sudah 3 huruf ditutup dengan huruf yang berharokat fathah. Jelas ini adalah fiil madi sebagaimana telah kita ketahui kemarin salah satu cirinya ya. Nah, jikalau Zaid sukses maka farihabuhu, ayahnya pun akan senang. Najah fiil madi. Nah, kita i'rab dulu dari in. In adalah harfu syartin jazimin dan najah adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu syarti sebagai fi'il syarat. Zaid jelas fa'ilun marfun wa alamatu rafi'a dhammatu zahiratu ala akhirih wa farihanya adalah fi'lun madin lagi mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin jawabus syarti wa jazaohu. Wa abuhu jelas itu fa'il marfu wa alamatu rafi' al waw wa huwa mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Abu kan adalah lafal dari isim-isim yang 5. Nah, itu untuk fi'il madi itu yang mabni. Nanti tapi ada juga fi'il mudhari yang mabni. Kapan fi'il mudhari mabni? Ketika dia bersambung dengan apa? Nun taukid secara langsung. Nah, ingat secara langsung. Sudah kita jelaskan terkait fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara tidak langsung. Di sini tentunya berarti contohnya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. In tajtahidanna tanjah. In tajtahidanna tanjah. Sesungguhnya jikalau engkau itu benar-benar bersungguh-sungguh, maka engkau akan berhasil. Begitu ya terjemahnya kurang lebih. Ya, in jelas huruf syarat yang menjazmkan. Tajtahid itu apa? Fi'il mudhari mabniun 'alal fathi. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa dia mabni di atas fathah? Alasannya juga kita harus ungkapkan litisalihi binuni taukid tsaqilah. Karena bersambungnya dia dengan nun taukid tsaqilah, maka dia mabni di atas fathah fi mahalli jazmin fi'il syarti. Pada mahal jazm sebagai fi'il syarat. Wa nun tentunya adalah nun taukid harfun la mahala lahu min al-i'rab. Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta. Tanjah jawab syarti wa jazaohu wa alamatu jazmiyah sukunu wa fa'iluhu dhamir mustatirun ya wujuban fihi taqdiruhu anta. Baik, kita lanjut wa qaulul musannifi rahimahullahu taala. Wa qaulul musannifi, na'am. Dan perkataan musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurrum wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi ada tambahan satu lagi nih amil jazm ya. Yaitu apa? Idza. Perhatikan baik-baik. Idza. Jadi idza itu adalah perangkat syarat. Nah, ada yang menjazmkan, ada yang tidak menjazmkan. Kapan idza menjazmkan? Kalau idza itu di dalam syair. Ketika idza di luar syair itu semuanya tidak menjazmkan. Maka di sini beliau katakan idza fi syi'ri khassatan secara khusus. Ya. Ai ziyadatan ala thamaniyati asyara. Ya. Jadi iza di sini dia sebagai tambahan atas 18 perangkat yang menjazmkan fi'il. Wa hiya la tajzimu illa fi syi'ri. Perhatikan. Dan iza ini tidaklah menjazm kecuali pada syair. Dunan nasr, tidak pada apa? Nasr. Nasr ini ya karya tulis yang kita baca saat ini berbentuk prosa. Ya. Kaqauli syair, sebagaimana perkataan syair berikut ini. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Naam, atau fatahammal. Ya. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Merasa cukuplah selama Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabbmu
mencukupimu dengan rasa cukup bil ghina. Ya. Wa idza tusibga khasasatun fatajammal. Apabila engkau tertimpa suatu musibah, yang di sini maksudnya adalah ya kemiskinan, ketidakmampuan dalam finansial, ekonomi, maka jawabannya apa? Tajammal. Ya, maka dibawa enak saja, dianggap indah saja. Maka di di riwayat yang lain, maksudnya di kitab nahwu yang lain, dia dengan hak di situ. Fatahammali. Gitu. Baik, di sini kita khususkan pada idza. Nah, lihat ya, fiil yang setelah idza. Tusibka bukan? No, kan dia apa? Sukun, dia disukun, jazm ya. Nah, ya karena ada idza. Karena ada idza. Baik. Suaranya masuk? Baik. Masuk Ustaz. Baik. Ada Ustaz. Nah, idza di sini adalah isim syarat yang menjazmkan. Ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Wa tusib fi'lu syarti majzumun bi idza wa alamatu jazmi as-sukunu. Maka jumlah fatajammal di situ adalah fi mahali jazmin. Naam. Jawab syarti wa jazauhu. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang, membahas isim-isim yang di rofa. Kita telah habiskan terkait amil-amil yang menjazmkan fi'il. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka nafi'a wa rizqan thayyiba amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan qadrikum wa barakallahu fi 'ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Afwan wa iyyakum.